Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kasus ketika hari raya yang kemarin ada YouTube yang menarik sekali, durasinya tidak lebih dari 2 menit. Jamaahnya itu disorting dari arah yang jauh sekali. Masya Allah, jamaah laki-lakinya banyak, bahkan jamaah perempuannya itu jauh lebih banyak dari laki-laki. Biasanya malah laki-laki lebih banyak. Kemudian yang menarik, di close out, difokuskan di depan jamaah itu ada tumpukan sandal. Selesai sudah YouTube-nya, baru muncul pertanyaan, apakah sholat menghadap sandal seperti ini sesuai dengan syariat? Tanda tanya, tapi tanda serunya ada 2. Ini mengundang multi tafsir. Bisa saja murni ingin tahu dasar hukumnya, tapi ada kesan dari teman-teman ini ngenyek Ustaz gitu, sinislah dan lain sebagainya. Enggak, kita harus husnudzon. Sesungguhnya dia ingin tahu apakah sholat menghadap sandal itu sesuai dengan syariat atau tidak. Alhamdulillah, jawabannya selalu saya dokumentasikan menjadi buku yang saya kasih judul Hadis Menghadap Sandal Sewaktu Sholat. Judul ini mestinya keliru, Pak, karena menjawab pertanyaan itu jadi judulnya seperti ini. Tidak ada sholat menghadap sandal itu. Yang benar itu sholat menghadap ke arah kiblat, kebetulan di depannya ada sandal. Jadi bukan menghadap sandal, tetap menghadap arah kiblat, kebetulan di depannya itu ada sandal. Saya mulai dengan hadis syariat sholat menggunakan sandal. Saya temukan ada hadis instruksi dan ada hadis aplikasinya. Enak. Instruksi Rasul, hadisnya diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud wan nasara. Khalifu, bedakan ritual kalian al-Yahuda dengan ritualnya orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan ritualnya orang-orang Nasrani. Bagaimana caranya? Rasul mengabarkan fa'innahum, sesungguhnya mereka itu, orang-orang Yahudi itu, la yusalluna
fi khifafihim wala ni'alihim. Mereka itu kalau sholat tidak menggunakan sepatu, dan mereka juga tidak menggunakan sandal. Dari hadis ini kita bisa paham bahwa syariat sholat itu bukan hanya ditujukan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat terdahulu pun juga disyariatkan untuk sholat. Hanya saja kita tidak dituntut untuk mengetahui rincian syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad. Sama dengan puasa juga begitu. Bukan hanya disyariatkan untuk umatnya Nabi Muhammad, Rasul terdahulu pun juga disyariatkan untuk apa? Berpuasa. Sekali lagi, kita tidak dituntut mengetahui rincian detail syariat puasa mereka. Kita hanya dituntut untuk memahami syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kisah Ashabul Kahfi, ketika temannya merasa tertahan, yang lain di gua kan sudah, waduh, teman kita ketangkap, masyarakat sudah mengepung kita, pasti giliran kita yang akan tertangkap. Tawakalnya pakai apa? Sholat. Tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya mereka sholat. Maka ketika masyarakat memasuki gua, temannya memberi isyarat untuk tidak mengganggu karena mereka sedang sholat. Itu gambarannya. Nah, mereka itu kalau sholat tidak menggunakan sandal. Biar beda, semestinya kalau kita sholat menggunakan apa? Sandal. Saya tadi kok tidak melihat di antara bapak-bapak ini yang sholatnya pakai sandal. Berarti menyelamai orang-orang apa? Yahudi. Ada kasus di Sidoarjo itu ada masjid yang Masya Allah dikasih ambal merah tebalnya Masya Allah. Ini merah ya ambal kita, tapi situ lebih merah, merahnya mencolok lagi. Seorang kiai ini masuk dengan pakai sandal. Jamaahnya marah-marah, termasuk takmirnya ikut marah. Yang curhat ke saya takmirnya sendiri. Tidak boleh, Pak. Semestinya jangan melihat orang lain dengan kacamatanya sendiri. Coba ditanya dulu, masjid wis diambel api-api kaya ngene, kok sampai melebu ambek sandal? Apa iki? Tanya dulu. Siapa tahu beliau punya dasar hukum. Nah, ketemu ini salah satu hadisnya. Cuma beliau tidak menyampaikan. Dinasehati enggak terima kasih. Marah-marah Pak Yai. Sambil balik menasehati masyarakat. Sengaja saya berbuat gini itu untuk ngajari kalian yang bodoh-bodoh tentang agama. Ngono ya Pak. Ya Allah, mestinya akan dinasihati siapapun harus mengucapkan jazakumullahu khairan. Baru menjelaskan, gini bro, saya pakai sandal ini ingin mencoba ihya sunnah,
menghidupkan sunnah. Saya gunakan sandal begini ini untuk mengingatkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Nah gitu Pak, sunnah-sunnah yang terlupakan. Di mana sunnahnya? Ada hadis yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar, yang pernah saya ajarkan. Misalnya hadis Saddad bin Aus. Alhamdulillah hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Hakim nomor 956. Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban 2186, keluarkan Abu Daud 652, Baihaqi 4056. Saya amati ini dimasukkan oleh Albani dalam kategori Sahih Sunan Abi Daud. Saya penasaran, saya demokan dulu, bener enggak? Nah, jangan-jangan salah. Khaliful Yahud wan Nasara, saya ambil ini aja karena redaksi khalifu banyak. Fa innahum la yusalluna fi khifafihim. Nah, saya coba copy, minta bantuan. Kenapa ini keluar? Pejet. Salah satu software. Karena sudah jelas siapa yang mengeluarkan, langsung saya cari Mustadrak Hakim, dikeluarkan oleh Hakim. Klik searching, pencarian. Nah, ketemu, dikeluarkan Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini, hadis nomor 956. Tadi nomor berapa Pak? 956. Nah, cocok. Kadang sering keliru nulis nomor. Wajar, manusia memang tempatnya hilang. Jadi sudah ada instruksi, maka akan ideal jangan dimarahi Pak Yai ini, diberdayakan pikirannya. Coba kalau rumah Pak Yai itu sudah dikasih ambal yang bagus, terus saya masuk bawa sepatu saya, kira-kira apa reaksi saya? Marahlah. Nah, itu rumah sampean, terkait harga diri sampean marah. Ini rumahnya Allah, terkait harga diri setiap muslim. Semestinya sampean harus lebih menghormati masjid daripada menghormati apa? Rumah. Menurut emas saya, oh kalau gitu Pak Yai ini memahami hadis secara tekstual gitu loh. Karena kalau hadis ini difahami tekstual, dalam kondisi apapun masjid tetap disyariatkan untuk menggunakan apa? Sandal itu. Tapi ketika kondisi masjid berubah, hukum pun ikut berubah. Ini yang sering tidak ketemu Bapak Ibu. Sering tidak ketemu karena kacamatanya beda. Padahal kalau bicara hukum, ada kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Jadi bukan kita tidak paham hadis,
istimbat hadisnya yang bermasalah. Babi itu halal atau haram? Haram. Teksnya jelas. Dalam kondisi tidak ada makanan kecuali babi, boleh makan babi? Boleh, berubah. Maka saya nggak kaget, masjid diseket jadi dua, sayap kanan untuk laki-laki, sayap kiri untuk perempuan. Takbirnya nggak seperti ini, hanya pendek. Kok ada 3 ibu, softnya di paling belakang gitu. Saya tidak kaget. Kalau saya tanya, Bu, kenapa enggak ke depan? Pasti nanti hadisnya itu, Ustaz, sebaik-baik soft wanita ada di belakang. Oh, kalau gitu guru yang ngajarkan ini pemahamannya pakai kacamata apa? Tekstual. Padahal masjidnya sudah dimodifikasi kayak ini, dibatasi seperti ini. Ini kayaknya pembatasannya ikut Masjid Nabawi ya Pak ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Kayak ribet gitu. Saya mencoba sambil jalan sambil melihat, kaget Pak. Tapi kalau saya melihat, cekrek masuk penjara Pak. Tidak boleh Pak. Itu gambarannya. Gara-gara melototi cewek di Masjid Nabawi, saya masuk penjara Pak. Pengalaman Pak. Gimana nggak dilihat kalau sudah membuka tangannya? Masya Allah, mubadir Pak. Cekrek masuk penjara Pak. Saya tanya, apa kesalahan saya? Udah masuk penjara, tidak bisa diajak komunikasi. Waduh, intelnya di mana? Mana? Nanti kalau sudah jam 9 direkturnya datang, baru bisa komunikasi. Kalau terhadap intel-intelnya, wes pokoknya Anda melanggar, nanti urusan belakang. Di hadapan direkturnya saya ditanya, tahu kesalahan Anda? Tidak tahu. Kesalahan Anda melototi cewek di Masjid Nabawi. Oh itu toh itu. Oh jadi melotot itu sudah tidak boleh. Cekrek masuk penjara. Lah saya ini dianggap orang Pakistan gitu. Tanya, Anda kebangsaannya apa? Indonesia. Tidak percaya. Igoma saya tunjukkan, oh ternyata benar. Indonesia, orang Indonesia. Sipir dipanggil, bebaskan dia. Gitu. Karena sudah biasa orang Indonesia mundur. Itu ceritanya. Hati-hati ya. Pengalaman seperti itu bisa cerita. Itu gambarannya. Tidak peduli kondisi masjid apapun, yang penting syariatnya, perintahnya sholat pakai sandal, berbicara dengan kacamata apa? Tekstual. Ya kalau kondisi masjid kita kayak Masjid Nabawi, berupa tanah biasa, pantaslah sholat itu bisa menggunakan sandal. Biar beda dengan Yahudi, ayo semua kita sholat menggunakan sandal. Ini hadis instruksinya. Lah hadis aplikasinya banyak Pak. Saya temukan ada 8 hadis. Satu diantaranya adalah hadis Amr bin Hurais. Wa an Amr bin Hurais radhiyallahu anhu qala ra'aitu
aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang sholat, fi na'laini, beliau dengan mengenakan sandal. Jadi Rasul bukan hanya sosok yang pintar memberi bimbingan, Pak. Beliau juga sosok yang pandai memberi keteladanan. Jadi lengkap sudah. Ada hadis instruksi, ada hadis aplikasi. Enak belajar hadis seperti ini, mantep. Tidak usah lagi sampai tanya siapa ulama sebelum sampean yang fatwa gitu, tidak usah. Itu tidak terbiasa saya sebutkan karena kita ini belum siap untuk beda pendapat. Hadisnya dikeluarkan Nasai dalam Kubra, Baihaqi, Abdul Razzaq, Abu Ya'la nomor 1466. Sekarang hampir seluruh referensi hadis sudah diverifikasi dan sudah dikasih penomoran. Lebih praktis sekarang. Kayak Al-Quran 2 dari 110. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat yang 110. Lebih efisien sekarang itu. Hadis Abdullah bin Mas'ud, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad ra'aina, ini bukan individu lagi, kami banyak orang, banyak sahabat telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini, dengan menggunakan sandal. Ini kesaksian bukan hanya dari satu orang, tapi dari banyak orang. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada hadis yang menarik ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak pakai sandal waktu sholat, padahal dia menyaksikan Rasul itu sholatnya pakai sandal. Oh, kalau gitu fikihnya Abu Hurairah, perintah sholat pakai sandal hukumnya tidak wajib. Karena tidak wajib, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ma ana usolli fi na'laini, saya tidak sholat dengan pakai sandal saya. Walakin, walaupun aku ra'aitu, menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi na'laini, walaupun aku menyaksikan Rasul sholatnya menggunakan sandal. Itu berarti fikihnya Abu Hurairah. Walaupun ada perintah, tapi perintah itu dalam pandangan dia hukumnya tidak wajib. Kalau hukumnya wajib, pasti dia selalu menggunakan apa? Sandal. Itulah yang namanya fikih, Pak. Jadi tidak otomatis seluruh perintah hukumnya wajib. Tidak semua perintah harus diihyai, dihidupkan. Kalau nanti sunnah itu sampai ke taraf wajib, nah mestinya jangan sampai ditinggalkan. Kalaulah nanti hukumnya sunnah, lebih baik kita menggunakan fastabiqul khairat. Walaupun sunnah, bismillah akan saya jalani. Definisinya ulama itu menarik. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau saya enggak. Sunnah itu kalau dikerjakan pasti dapat pahala,
ditinggalkan. Emang gitu. Gara-gara sunnah sering kita meninggalkan. Ayo sekecil apapun, walaupun sunnah tetap kita jalan. Hadis yang terakhir saja langsung, ini hadisnya Bukhari, Muslim, banyak Pak. Saya tertarik dengan hadis yang terakhir. Hadis Abdullah bin Sa'ib. An Abdullah bin Sa'ib qala, berkata, sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha di Makkah. Waktu itu Rasul mengimami kami sholat subuh di kota Mekah. Nah, kita blank Pak kalau sampai di sini. Ini kasus sebelum hijrah atau kasus sesudah hijrah? Kenapa? Karena Rasul dalam hadis ini ternyata melepas sandalnya. Kalau kasus ini setelah hijrah, berarti periode mutaakhir, bisa menghapus hukum syariat perintah sholat pakai sandal. Itu namanya metode nasih dan mansuh. Dulu diperintah, terakhir dilarang. Tapi kalau ini justru periode awal, malah kebalikannya. Dulu tidak pakai sandal, sekarang Rasul menyuruh pakai sandal. Jadi teori metode nasih mansuh itu tidak bisa dijalankan kecuali diyakini mana hadis yang terdahulu, mana hadis yang terkemudian. Tidak mungkin hadis yang terakhir malah dihapus. Yang dihapus hukumnya hadis yang terdahulu. Dulu aku melarang ziarah kubur, dulu. Sekarang aku mengizinkan kalian ziarah kubur. Oh, kalau gitu yang larangan bisa dihapus dengan yang datang kemudian. Nah, kebetulan saya pribadi kurang setuju menggunakan metode nasih dan mansuh. Alasan saya, kalau menggunakan nasih dan mansuh, hadis yang terdahulu itu expired Pak, nggak berlaku lagi. Padahal ciri khas wahyu itu mestinya kebenarannya mutlak, berlaku sampai hari kiamat. Maka saya menawarkan, belum ada Pak di dalam buku-buku mustalah hadis, belum ada. Bagaimana ya hadis ini tidak gunakan nasih mansuh, tapi memahaminya secara proporsional. Bahasa Arab yang saya tawarkan, hamlul adillah alal ahwal. Sebab hukum mustalah hadis kalau saya tulis bahasa Indonesia gak diwoco wong Arab. Maka ingin hukum mustalah hadis yang saya tampilkan nanti di samping pakai bahasa Indonesia juga pakai bahasa Arab. Enak kalau gitu. Kenapa? Ada masyarakat yang menurut kacamata kita kalau diajak ziarah kubur bermasalah Pak. Mendatangi makam itu tujuan mendoakan. Lah kok berbalik malah minta didoakan. Kebalik Pak. Kalau ada masyarakat yang kita amati kondisinya seperti ini, kalau ingin ikut ziarah, jangan dulu, dilarang dulu. Nanti Anda ziarah malah berbahaya. Nggak mendatangkan masalah, jangan-jangan mendatangkan kesirikan. Minta kok bukan kepada Allah, tapi kepada leluhur. Misalnya begitu. Nah,
dalam kondisi yang seperti ini diberlakukan hadis larangan ziarah kubur. Tapi saat imannya sudah kuat, periode Madinah, kalau perlu ayo kita ajak ziarah kubur. Gitu lebih baik begitu. Nah, penggunaan sandal ini kemudian dengan tahrif ketemu Pak yauma fathi. Ini perlunya mengambil dalil bukan hanya dari satu referensi, dari berbagai referensi yang saya istilahkan kajian hadis secara tematik. Maka saya keberatan, Ustaz ngaji Sahih Bukhari gimana? Kalau ngaji Sahih Bukhari dapat satu teks, tapi kalau tematik dapat berbagai teks, karena hafalan perawi banyak yang berbeda-beda walaupun menceritakan kasusnya sama. Nah, ketambahan, oh peristiwa itu ternyata ketika Fathu Makkah, setidaknya terjadi tahun 9 Hijrah. Oh, kalau menggunakan metode nasih dan mansukh, hadis ini yang menghapus hadis sebelumnya. Fasalla fi qibalil Ka'bah, lalu Rasul sholat menghadap kiblat. Begini syariatnya Pak. Kalau kita di Masjidil Haram dan bisa melihat Ka'bah, bukan ke tempat sujud, tetapi menghadap Ka'bah. Kalau kita di Masjidil Haram tidak bisa melihat Ka'bah, tertutup entah bangunan, entah tembok, baru menghadap ke tempat sujud. Di tempat yang namanya tawaf, Bapak bisa langsung sholat menghadap Ka'bah. Fakhala anak laihi, tiba-tiba Rasul melepas sandalnya. Wa wada'ahu ma'an yasari, sandalnya kemudian diletakkan di sisi kiri. Ini aturan dari Rasul. Nanti ketemu dengan hadis sebelumnya, kalau harus melepas sandal jangan diletakkan di sisi kanan, tapi letakkan di sisi kiri. Mungkin hikmahnya sisi kanan arah kebaikan, letakkan sisi kiri. Tapi kalau sisi kiri ini mengganggu teman karena ada sebagai makmum, solusi Rasul letakkan antara kedua kakimu. Jelas sekali aturannya itu. Rasul kebetulan jadi imam, sisi kiri kan kosong, sehingga bisa sandal itu diletakkan di sisi kiri. Tapi kalau sampai jadi makmum, sisi kiri ada jamaah, kan tidak mungkin ditaruh di sisi kiri. Letakkan antara kedua kaki. Ini mempertajam bahwa sholat itu boleh menggunakan sandal. Kalau harus melepas, silakan lepas sisi kiri atau kedua kaki. Saya tidak tahu sampai menggunakan nasih mansukh atau tidak, saya tidak tahu. Itu setiap orang punya otoritas memilih manhaj itu. Gara-gara manhaj beda, kesimpulannya nanti beda. Yang pakai nasih mansukh sudah tidak boleh lagi pakai sandal. Yang tidak menggunakan nasih mansukh kadang pakai sandal, kadang tidak pakai sandal. Alhamdulillah, akhirnya saya temukan penjelasan yang lebih rinci. Apa alasan Rasul kok melepas sandal? Ketahuan Pak. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala
sholat bina Rasulullah. Ini sama Pak, kasusnya sama, insya Allah sama, walaupun redaksinya beda. Waktu itu sholat Rasulullah mengimami kami sholat, tidak dijelaskan di hadis ini sholat apa, tapi yang tadi sholat apa? Subuh. Dzata yaumin, tidak jelas suatu hari itu apa. Kalau yang tadi pada waktu penaklukan kota Makkah, saling mengisi informasi ini. Falamma kana fi ba'di sholatihi, ketika Rasul di sebagian rakaat sholatnya, khala anak lain, tiba-tiba Rasul melepas sandal. Sama kasusnya. Fawadu'ahuma an yasarihi, lalu beliau meletakkan sandal itu di sisi kiri. Sama substansinya. Informasi tambahannya menarik. Falamma ra'an nasu dzalika, ketika para sahabat menyaksikan Rasul seperti itu, melepaskan sandal, khala'uni alihim, para sahabat pun ikut melepas sandal. Itu susahnya jadi Rasul. Sekecil apapun diikuti, jangankan Rasul, orang alim saja selalu diikuti. Masih ingat cerita saya habis wudu di Masjid Al-Falah, doa selesai toh, kepala saya guyur Pak, air dengan kerannya kan tinggi-tinggi Pak, jadi bisa. Ada jamaah yang ikuti saya. Untuk yang pertama tidak saya tanya Pak, lah kok diulangi lagi? Baru saya tanya, Pak, saya tadi menyaksikan sampean habis wudu doa, kenapa mengguyur kepala? Loh, saya kan ikuti sampean. Wah, jadi nabi ya. Padahal saya ini punya kelainan Bapak Ibu, kepala saya ini kemeringet, maka jarang saya pakai kopiah hitam gini. Wah, ongkep. Paling enak pakai yang ber-AC seperti ini gitu. Itu ada alasan tersendiri saya. Cari hadisnya gak ketemu Pak. Oh, bahasa hadisnya ini Pak. Kupluun gak ada. Kopiau gak ada. Kolang suap bukan. Apa ini bahasa hadisnya? Karena tidak ada contoh dari Rasul, berarti bid'ah. Bid'ah mana itu? Padahal rokok nih. Substansinya syariahnya kan menutup kepala. Mau pakai ini silakan. Pakai topi yang dibalik boleh enggak Pak? Boleh. Pakai belangkon boleh. Kalau nak hadis belangkonon kauno. Jadi kalau kita pakai yang tidak ada tuntunan boleh, orang lain tidak ada tuntunan tidak boleh, ini gimana gitu? Sama-sama di neraka ya. Itu ceritanya. Enaknya lagi kalau pakai gini Pak, saya kemana-mana sudah motoran, gawanya gampang. Nah gitu. Nek ngono angel gitu. Jadi sampai jangan ikut saya Pak gitu. Ya. Cintailah produksi dalam negeri. Ini buatan Cina gitu loh. Kaget kalau ini buatan Cina. Dibuka, iya Ustaz, made in Cina. Nakal Cina itu. Dinamakan kopiah haji. Padahal orang sedang haji tidak boleh pakai kopiah gitu. Karena kopiah haji laris. Itu gambaran sederhananya ya, bedakan mana yang tasriyah, mana yang bukan tasriyah. Dan Rasul itu punya mukjizat, mengetahui ikhwan di balik punggung beliau seperti di hadapan mata kepala.
Jangankan kasus seperti ini, waktu sujud kok ada jamaah mendahului Rasul, ketahuan enggak? Ketahuan. Ini tempat pembuatan syariat, masa pembinaan syariat. Kalau tidak, sahabat tadi cerita, saya mendahului Rasul enggak ditegur kok, gitu Pak. Jadi hadis takrir. Rasul ngimami ruko, kok ada orang baru datang langsung ruko, ujuk-ujuk masuk ke dalam shaf. Tahu tidak Rasul Pak? Tahu. Rasul menasihati, jangan kamu ulangi lagi ya cara seperti itu. Masya Allah. Solusinya masuk shaf dulu, takbiratul ihram, baru ikuti imam. Itu ceritanya gitu. Nah, karena para sahabat ikut melepas, Rasul itu Pak harus segera menjelaskan Pak. Tarkul bayan an waqtil haja la yajuz. Kalau Rasul tidak memberikan kejelasan, berarti perilaku sahabat itu dijustifikasi oleh Rasul, ditakrir oleh Rasul, dibenarkan oleh Rasul. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, seusai Rasulullah melaksanakan sholatnya, setelah sholat jamaah selesai, langsung Rasul memberi peringatan. Peringatannya apa? Ma hamalakum ala ilqa'ini alikum. Apa alasan kalian tadi kok melepas sandal kalian gitu. Berarti Rasul tahu betul itu. Apa yang mendorong kalian kok sampai melepas sandal kalian gitu. Qalu, para sahabat menjawab, ra'ainaka alqaitana laika. Kami menyaksikan panjenengan melepas sandal sampean. Itu masalahnya. Fa'alqaina ni'alana, kami pun ikut melepas sandal kami. Itu kasusnya. Mereka melepas ingin mengikuti Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, ini sesungguhnya aku lam akhlaquma min basin. Tidak ada alasan saya untuk melepas sandal, itu tidak ada. Artinya kalian jangan ikut-ikut melepas sandal. Walakin Jibril, tadi itu ketahuilah, Jibril atani, waktu ngimami tadi Jibril mendatangi saya, akhbaroni, mengabarkan pada saya, an-nabi maqadar, pada sandalku ada masalah, ada najis, ada kotor, saya disuruh melepas. Nah, ketahuan ilahnya melepas itu karena sandalnya bermasalah. Kalau sandalnya tidak bermasalah, supaya tetap menggunakan sandal. Ketahuan sekarang. Kalau gitu, tidak mungkin hadis ini menasak hadis sebelumnya, Pak. Jadi bukan pada tempatnya kalau hadis ini dipakai penghapus terhadap apa hadis sebelumnya. Tetap berlaku syariat kalau sholat itu supaya pakai sandal. Kapan kita mulai? Ya diteteli dulu ini. Hambalnya buang, keramiknya teteli gitu, Pak. Ini saya dapatkan buku, mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik nanti membahasnya. Sholat di atas sajadah bid'ah gitu loh. Wah, menarik. Insya Allah nanti bisa didiskusikan. Kenapa bid'ah? Ya, karena bertentangan dengan hadis
orang sujud tidak lagi pada bumi tapi pada hambal. Padahal perintah Rasul sujud itu pada bumi gitu. Kapan? Didadeli mana ya? Jadi gitu ceritanya, Masya Allah. Seneng saya diskusi dengan teman-teman itu. Didadeli ya Pak ya? Bid'ah Pak ini Pak. Berarti yang sholat di sini tempatnya di mana Pak? Rokok kabeh Pak. Aduh, iya. Waktu habis ngaji didatangi dua tokohnya Pak. Kami utusan Ustadz ini menyampaikan buku ini untuk apa? Untuk didiskusikan. Oh, seneng saya. Tapi boleh tidak saya baca dulu gitu. Saya baca, Masya Allah hebat buku ini. Ini sunnah yang terlupakan Pak. Sunnah yang terlupakan, Masya Allah. Jadi itu gambaran. Nah sekarang saya praktek. Saya sholat menggunakan sandal. Kira-kira jamaah di belakang saya melihat sandal saya enggak Pak? Yang enggak melihat berarti tunanetra. Walaupun kita ini khusyuk, fokus pandangan ke tempat sujud, pasti ada radius Pak. Entah 1 meter, entah 1,5 meter. Begitu kita ini konsentrasi ke tempat sujud, ada orang yang tidak lewat. Apa yang kita lakukan? Menghadang Pak. Ketahuan tidak orang yang tidak lewat? Ketahuan. Ada radius Pak itu. Itu ceritanya. Kemudian saya lepas karena sisi kanan ada orang, saya taruh antara dua kaki saya. Yang belakang saya melihat sandal saya adalah melihat. Kalau gitu bertentangan dengan syariat kawan. Ada, tidak bertentangan. Kesimpulannya yang keliru. Kok sholat menghadap sandal? Enggak. Sholat itu ya menghadap arah kiblat. Kebetulan di depannya ada sandal gitu, kok sholat menghadap sandal gitu. Itu jangan sampai ada orang muslim tokoh akhirnya murtad. Gimana murtad? Apa bedanya umat Islam dengan orang jahiliyah? Sama-sama nyembah batu, ngono ya Mbak. Orang jahiliyah nyembah patung, batu, substansinya kan batu. Lah umat Islam nyembah Ka'bah, substansinya batu. Murtad Pak akhirnya. Murtad akhirnya. Alhamdulillah Pak, kita adakan diskusi Pak. Akhirnya kembali lagi. Tidak beda. Kalau kepada patung diyakini dalam patung ada roh yang dimuliakan oleh Allah, dijadikan mediator menghadap kepada Allah. Patung saya Pak didatangi orang banyak, saya Zainuddin, mesti ada jawabannya, ono apa? Jauh-jauh saya dari Waki, ono lagi ya ini Pak, ke Sidoarjo, kesampaian, butuh apa? Gimana caranya saya dapat via Valen? Wis duwe foto nih, sampun. Wis iktikaf di Masjid Ar-Raudhah, baca ayat mahabbah ping 200.000 kali ya. Pirang dino Pak kira-kira Pak? Kamu muli Pak. Mareng ngono foto nih donono gitu. Memeting oleh sampean Pak gitu. Sing ngomong ngono sapa Pak? Setan Pak. Zainuddin udah wafat. Nah itulah, kalau belum siap ziarah kubur mestinya mendoakan saya, malah minta didoakan. Bahaya itu. Tapi Ka'bah enggak, ini arahnya kok. Anda enggak tahu arah Ka'bah, boleh menghadap ke arah mana.
fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Beda. Alhamdulillah, kembali lagi memeluk Islam. Dengan diskusi enak, kita nanti saling mengingatkan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau memang dasarnya ingin tanya seperti ini, jawabannya kalau sudah tahu, mudah-mudahan mereka tidak ada unsur-unsur ngenyek, sinis dan lain sebagainya. Anda enggak mau ikut mereka, tidak ada masalah, tapi jangan mempermasalahkan. Mudah-mudahan dengan kefahaman seperti ini kita menjadi ilmunya luas, bisa meredam emosi, melahirkan toleran. Oh, sholatnya di sana punya tuntunan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu banyak masjid yang itu dirikan di sebelah kuburan. Pertama, bolehkah kita sholat berjamaah di sebelahnya ada kuburan umum, di sebelahnya ada masjid? Itu karena ada hadis sholat kita itu sah atau tidak. Terus kedua pertanyaan, orang tidak pakai sutra itu sholatnya itu kurang baik atau bagus atau ditolak. Itu aja. Karena orang tidak pakai sutra di dalam hadis itu sholatnya sangat sempurna. Pada umumnya orang tidak mengerti, sholat aja. Gimana kuncinya sutra itu? Ya sekian dan terima kasih. Masih hadisnya sahih Pak, nggak boleh sholat menghadap kuburan. Kebetulan saya mau wasiat, nanti aku nikmati pendemen ngarepe mihrab ya ngono Pak. Kan banyak Pak, sekarang makam itu ditaruh di depannya mihrab. Hadisnya sahih Pak, nggak boleh menghadap ke arah apa? Kuburan. Kecuali kalau sudah didesain mungkin di tembok seperti makamnya Rasulullah, didesain Masya Allah Pak, model bangunannya itu sehingga yang di belakang makam ini tidak menghadap makamnya Rasul, di tembok sedemikian, jadi kamarnya itu tidak ada mas. Mudah-mudahan tidak terganggu. Tentang menggunakan sutra, dalilnya sahih Pak. Kalau sholat itu supaya ambil sutra. Saya coba balik pertanyaan kepada Bapak. Perintah Rasul supaya ambil sutra ini menurut sampean hukumnya apa dulu? Wajib atau sunnah? Itu dulu jawabnya. Menurut sampean dulu. Oh enggak jawab. Bagaimana? Sunnah yang dikuatkan. Kalau gitu enggak apa-apa walaupun tidak pakai sutra sunnah gitu. Tapi kalau sampean menghukum wajib, enggak sah sholat sampean kalau tidak pakai sutra. Teman duduk sampai pakai sutra ngadeg mlaku wong maneh golek sing lungguh maneh gitu. Kan di YouTube gitu Pak ya. Marung ngadeg maneh golek wong lungguh maneh gitu. Karena apa? Baginya sutra itu hukumnya wajib. Saya tawarkan Pak, perintah sutra itu ada makosidnya Pak. Kalau ini ada orang sholat kemudian pakai sutra, silakan orang lalu lalang di balik sutra, kan begitu. Oh, fungsi sutra itu biar tidak dilintasi orang, itu ilahnya. Maka kalau sampean sholat di mihrab
Kira-kira sopo Pak sing lalu lalang Pak? Kalau yakin tidak dilalu lalangi, masih perlu pakai sutra enggak Pak? Nah itulah perbedaan cara pikir kita. Sampai di bukunya itu Pak, sutra ini bukan untuk lalu lalang manusia, juga untuk setan. Ngono ya Pak. Adine nek wis sutra, setan ini enggak lalu lalang. Wong sudah pakai sutra aja Rasul diganggu. Sehingga Rasul mau giyek gini Pak, dilepas kembali. Waktu jadi imam Pak, habis sholat tanya, apa yang Tuhan lakukan tadi? Saya tadi waktu sholat diganggu oleh setan, saya perkes dia itu. Pingin nanti saya ikat di tiang Masjid Nabawi jadi tontonan masyarakat. Tapi saya teringat doa saudara saya Nabi Daud, saya lepaskan lagi. Itu sudah pakai sutra Pak, cek dilik-dilik setan. Itulah memahami hadisnya parsial. Kalau memahami hadisnya itu lengkap, orang yang lewat itu setannya Pak, kok enggak diganggu setan. Jadi orang yang ini sudah dikasih sutra, sudah dihadang, masih saja dia lewat, itu setannya, bunuh dia gitu Pak. Sampai bunuh temenan Pak. Waduh, entek umat Islam Pak. Nggak mungkin di mana dinutaati wong sampai ngene-ngene tok ya iso bunuh. Dosa mengganggu orang sholat itu ibarat dosa pembunuhan, besar dosanya. Maka Anda tunggu entah 40 tahun, sopo sing sholat sampai 40 tahun itu mubalah berlebih-lebihan, itu lebih baik daripada sampean harus melintasi orang yang sedang sholat. Tapi kalau sampai sudah bikin sutra, biarkan mereka lalu lalang di balik sutra. Oh kalau gitu fungsi sutra itu adalah tidak dilewati orang. Di Masjidil Haram jangan coba-coba yang dipakai sutra tas sampean, ojo. Pertama disadu, berikutnya hilang. Itu hati-hati Pak. Tuh gambarannya. Jadi menjawab pertanyaan ini bergantung menjawab hukum menggunakan sutra itu apa gitu loh. Saya terkejut loh Pak, belajar hadisnya oke. Sejak kapan sutra dari syarat sholat itu sejak kapan gitu loh Pak. Sampai belajar fikih madzhab apapun, sutra tidak termasuk syarat sholat. Lah kok sekarang ada doktrin tidak pakai sutra batal sholat. Ketemu di mana saya itu? Itu ceritanya Pak. Hadisnya hebat, istinbatnya bermasalah. Itu yang kasihan Pak. Ini potensi memecah belah umat. Memang begitu, memang saya desain Pak biar pecah. Nanti sebentar lagi ada Muhammad terbaru Pak. Namanya Muhammad Zainuddiniyah, pengikutnya Zainuddin, pecah lagi. Itu gambarannya. Jadi sekali lagi jawaban Bapak bergantung menjawab hukum sutra itu apa. Kalau sampai yakin wajib, tidak sah sholat tanpa sutra. Kalau sunnah yang dikuatkan tetap sah, walaupun mungkin kurang sempurna. Cukup. Terima kasih. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.